وبحمده حمده الحامدون ويفضله عبده القاصدون وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تسعدنا مع الذين يسعدون وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون أما بعد faruwina fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li ummati an ma haddatsat bihi anfusuha ma lam tatakallam bih au ta'mal bih muttafaqun alaih. Para hadirin wal hadirat, jemaah langgar Nurul Karamat yang berbahagia dan semoga mendapat curahan rahmat dan keampunan serta pertolongan selalu dari Allah SWT untuk menggapai keridhaannya. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berkumpul kembali semata-mata dengan pertolongan dan petunjuk dari Allah SWT di tempat yang mulia. Anggar kita ini tempat kita melaksanakan salat maghrib berjamaah dan kita menantikan salat isya berjamaah. Semoga Allah catat selalu kita dalam keadaan salat bagaimana Nabi mensabdakan dalam hadis beliau. Kemudian malam hari ini kita akan membahas tentang geritik hati. Bagaimana hukum geritik hati? Maka tadi kita bacakan hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan kumpulan hadis Sahih Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, "Innallaha tajawaza li ummati." Sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan terhadap umatku, umat akhir zaman, umat Nabi akhir zaman. Amma haddatsat bihi anfusuha, tentang sesuatu yang terlintas atau berpandir-pandir atau menggurunum hati-hati mereka. Tapi syaratnya Allah maafkan malam tatakallam bih, selama umatku itu tidak mengucapkannya. Ada geritik-geritik yang jelek di hati, selama kada diucapkan di muntung, maka itu dimaafkan Allah. Au ta'mal bih, atau dia meluruskan geritikan itu dengan melakukannya, dengan perbuatannya. Itu lebih ganas lagi daripada mengucapkan atau kurang lebih hijab. Artinya tak keluar sudah, nah maka itu tidak bisa dimaafkan. Dan dimaksud dengan umat di sini adalah umat Nabi nang Islam. Adapun umat Nabi nang masih didakwahi, maka mereka semua tingkah laku mereka ada hitungannya nanti di akhir. Jadi sesuatu nang was-was lah. Nah, geretikan-geretikan itu biasanya datang tuh tiba-tiba dan bisa hilang. Juga kejutan kan. Kenapa kan di hati ini? Kadang menyuruh kafir lah. Kadang menyuruh melakukan hal-hal yang jelek lah. Nah, itu kan selama kita kada maihakan gitu Bapak. Bubulik-bulik yang mengucapkan di hati ini. Kita kada hendak kita timbulan surangan. Nah, maka itu kada apa-apa. Selama kita kada diucapkan di muntung dan kada sampai kita melakukannya. Itu kan? Seorang ulama Qadhi Al-Qadhi Iyad, beliau berkata, kebanyakan ulama-ulama bahari, apakah mereka pula dari golongan orang awam tapi orang bahari atau dari ulama? Apakah mereka ulama-ulama fikih atau ulama hadis? Mereka itu lebih berhati-hati. Yang mana mereka itu bila ada di hati geritik-geritik itu lalu menguatakan di hati ini, maihakan, maka mereka anggap itu sebagai kesalahan. Jadi jerbuhannya bila di hati itu mantap, muncul geritikan yang jelek,
lalu di hati itu maihakan benar. Nah, percaya benar geritikan yang jelek tadi. Nah, itu hanya ujar ulama-ulama bahari, ujar mereka itu dianggap dosa sudah. Walaupun belum mengamalkannya. Karena itu ada keseriusan di hati. Ada ini kan yang talintas saja, lalu kita tolak, itu jadi dosa, ada jadi dosa. Bila kita merandam, ya aisyako, jadi sangka jahat. Nah, bila kita maihakan, itu bisa jadi dosa. Jadi kayak apa? Supaya hilang itu, cara menghilangkannya adalah kita munculkan rasa takut kepada Allah dan kembali kepada Allah. Supaya jangan sampai geritikan yang jelek tadi bertahan di hati kita. Itu jadi jalannya jar ulama. Karena bila nya malulusakan karena menggawi dan geritikan yang jelek tadi, maka menjadi dosa. Maka caranya mengantisipasi harus kita kuatkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Nah, bagaimana ketika Allah itu menghukum orang-orang durhaka, itu perlu kita sering mendengar kan, melihat kayak apa tentang janji-janji Allah, ancaman-ancaman atau yang sudah Allah Ta'ala perlakukan kepada orang-orang durhaka. Sering muncul rasa takut kepada Allah. Misalkan ada orang mantap benar hati hendak meninggalkan yang wajib atau menggawi yang haram. Nah, mantap di hati dah, pasti benar dah. Nah, maka orang itu sudah dianggap berdosa. Walaupun belum berucap, belum melakukan. Bila pak digawinya atau diucapkan, maka dicatat dengan 2 kejelekan. Nah, tapi nangaran di hati ini dosanya kada sama lah, dosa menggawi juga kan. Masih dicatat sebagai kejahatan. Bila pasti, nah bila pasti sudah kan di hati itu menggawinya itu, jakanya kada nang ada apakah misalnya kan mahuwasi tegawi ya. Nah itu kan, maka nang memastikan di hati itu dianggap dosa sudah. Kata ulama itu qadhiyat tadi. Mereka mengambil dari kebanyakan pendapat ulama-ulama bahari. Nah ternyata ketika Rasulullah SAW mensabdakan sabda di atas ini adalah keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Artinya kalau umat Nabi nata dahulu, bila ada geritikan-geritikan di hati yang terlintas itu langsung jadi dosa. Nah, maka mereka harus bertaubat kepada Allah secepatnya. Ada kita belum lagi selama kadang mengihkannya kita ada apa belum? Nah, beda. Jadi lebih berat anak umat dahulu kan dari kita. Kemudian malaikat itu akan mencatat pekerjaan-pekerjaan hati manusia. Nah, walaupun ini kada tahu apa nang digeritikakan orang itu dia tahu. Cuma ada tandanya dan di kitab lain tuh ada berbau haruk, ada sudah bila manusia itu ada punya niatan-niatan jelek, yang sudah pasti nang gawe nang jelek, itu ada berbau haruk sudah catatnya. Ya pasti sudah kan itu rencana gitu. Nah, jadi bila hendak kada jadi dosa, jangan diucapkan di muntung dan jangan dilulusakan dengan perbuatan. Jadi orang bahari atau ulama bahari mereka mengelompokkan kritik-kritik hati itu. Ada ngarannya hajis. Nah, kritik hati juga hajis ngarannya. Hajis itu pemulaan tak masuk. Itu hajis mesti ngarannya. Bila sudah imbah masuk lalu berjalan. Nah, ma'alur kan di hati kita ini kan kayak itihi kan yang muncul detak masuk di hati. Ini saku. Gini. Nah, mulai bergerak kan, mulai berjalannya. Nah, itu namanya khatir. Lalu gawi kada, ada asa hendak menggawi dah. Itu namanya haditsun nafsi. Gurunung sudahnya nih, hati ini memandirakan sudah. Itu ada sudah tingkat 3. Tingkat yang keempat namanya ham. Itu sudah ada keputusan gawiha. Belum lagi. Jadi kan kalau hadis nafsi masih ragu-ragu gawi kada. Kalau ham gawiha. Nah, ada pones sudah kan. Nah, itu belum lagi berusaha. 4 butik ini berusaha lagi. Nang jadi dosa itu ketika sudah naik kepada azam. Kalau azam, pokoknya pasti gawi sudah ini. Ada betah, ada gawi lagi. Siap dan gawi dah. Cuma bisa aja kan orang sudah mantap dan gawi. Ada yang disupani. Nah, melihat ada yang disupani tang muncul di orang yang disupani. Ada jadi gawi. Selamat.
Tapi dusta ada sudah, karena sudah mantap kena menggawi. Nah, itu. Nah, itu anunya kan tingkatannya kata ulama. Kemudian hadis yang kedua juga dalam kitab hadis Imam Bukhari dan Muslim diriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa wa'dal banat wa mana'a wahat wa karraha lakum qila wa qal wa kathrata su'al wa idza'atal mal." Wa mana'a wahat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan atas kalian, wahai umatku, durhaka kepada ibu-ibu kalian atau orang tua maksudnya. Dan Allah haramkan kalian mengaborsi anak-anak kalian. Dan mana'awahat, karena akan kita gitu, baca tafsirnya. Dan Allah Ta'ala benci bagi kalian kilwakal, ujar-ujaran, dan suka meminta-minta dan membuang-buang harta. Macam sinilah. Ini ada yang haram, ada yang makruh. Yang disebutkan tadi. Durhaka, aborsi, mana'awahat, ujar-ujaran, banyak meminta dan membuang-buang harta. Anam buting. Nah, maka anam buting ini ada yang haram, ada yang makruh. Maka penafsiran daripada atau penjabaran daripada hadis Nabi SAW ini, pertama tadi adalah durhaka kepada ibu. Kenapa ibu disebut? Karena ibu lebih besar haknya daripada ayah. Tapi sama aja kan, ayah pun juga demikian. Kita diharamkan untuk durhaka kepada orang tua. Yang mana itu durhaka itu munculnya tersakitinya orang tua dari ucapankah, perbuatankah dari anaknya. Walaupun bukan maksiat lagi. Nah, itulah. Tapi kita tersakiti itu bisa jadi nilai durhaka juga. Jadi wajib taat kepada orang tua pada perkara-perkara yang boleh-boleh saja. Jadi bila kuitan menyuruh, suruhan kuitan itu hukumnya boleh-boleh saja dalam agama, itu wajib ditaati. Nah, itu. Ya, pahamnya kita bertanda bagaimana bakti orang tua itu kan. Pokoknya kita berusaha jangan menyakiti orang tua. Tapi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala. Karena amunnya orang tua menyuruh sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala, kalau anaknya kada menuruti, itu kada durhaka. Kada durhaka karena hak Allah Ta'ala lebih besar daripada hak orang tua. Kada durhaka anaknya. Nah, yang kedua adalah wa'dul banat. Apa ngaranya wa'dul banat ini? Mengaborsi anak. Wahine. Kalau bahari lebih ganas lagi pada wahine. Kalau lebih cepat aku ganas-ganasnya lah. Ada bahari itu imbah lahir. Imbah lahir dan lelaki kah bibini kah anaknya yang ini. Bibini tunjulnya lagi. Beranak tuh kan parak lawan luang sudah. Jadi anak beranak tabuknya luang. Ini orang jahiliyah malah. Lahir, takoni bidan laki bini kah, bini tunjul lagi kan luang lagi. Kopi. Ah, ya palihan. Turunnya kayak itulah. Kenapa sampai kayak itu, ha? Itu gara-gara kisahnya ada di zaman jahiliyah tuh orang jegau. Lalakian ini jegau benar. Pokoknya orang takutanan. Bakal lahi kan, mana aja musuhnya menang terus. Lalu pikirkan orang, apa aja kita balas nih. Karena orang di kampung mana-mana aja kalah terus lawan si jegau. Nah, lalu si jegau ini ada bisa anak bibini. Jadi sudah diculik kurang, musuh menculik. Lalu diperlakukannya hal yang jelek, nampak yang kada baik kan, hal-hal yang jahat terhadap anaknya si jegau tadi. Oh sudah,
boleh kakannya lagi. Kalau wae kan sakit hati si jagau nih anak seorang kan, nah, diperlakukan kayak itu kan. Nah, akhirnya sakit hati kan sakalinya membalas kemana kan asa orang. Artinya apa? Mulai saat ini jangan lagi kita berabi bini. Bila berabi bini mati ibu dulu. Karena menyempurnakan. Mun anak laki kan kawa dila jari jagau pulang. Kayak abahnya pulang. Ami bini kan kawa dila di jagau. Karena di bini ini kan kelamahan kita. Pas mulai nasi jagau di mahuluakan, ya banyak bini makinya pas banyak menurut. Lalu menjadi tradisi di bangsa Arab itu. Jarang ada yang selamat oleh. Akhirnya orang-orang yang normal dipikir kan, yang selamat kada bunuh anak nih. Mana nang biar nang nyanyok-nyanyoknya, nang mengerti kan di masalah kasih sayang nih, ya banyak anak-anak terbunuh. Nah, bibinian jadi korban gitu kan. Macam-macam caranya mereka membunuh anak mereka itu. Yang kisahnya sih. Nah, kalau kita wahinin apa? Ya aborsi nih. Aborsi itu kan dalam parut. Nah, dalam parut dihancur, keluarkan. Itu sama apa membunuh juga. Untung kan hukum negara kita nih aborsi itu dilarang. Bila praktik aborsi itu kan nang pelakunya nang minta lakukan oleh ampun awak lawan si penolongnya nih kan karena berarti dianggap apa ilegal, perbuatan ilegal menghilangkan nyawa seseorang oleh bayi anak seorang. Nah, praktik aborsi. Kalau di negara-negara non muslim, negara-negara yang maju itu legal aja. Jadi bibinian tuh kan punya borong tak oleh kan, nah, bisi parut, datang ke rumah sakit, apa minta aborsi, apa alasan? Aku udah akan berenaknya kan, aku nak berremian aja, ya tanda tangan, dah lakukan orang, ada sedikit aja, bilang ribuan, pernah orang menyerupai menghitung, kan di Amerika dulu kan kisahnya gedung kembar lah, tahun 2001 kan dah dari 2001 gedung kembar itu kan di rumpak pesawat mati beribu-ribu loh mati orangnya runtuh gedung tuh dibuat mati mengutuk kan Amerika nih memadahkan pada orang Islam nama untuk teroris nih sekian ribu mati ternyata dihitung orang di rumah sakit seluruh Amerika berapa bayi nang diaborsi ternyata jumlahnya kada kalah malah lebih banyak daripada korban gedung WTC itu. Menuduh orang Islam membunuh orang kafir kan, orang Islam membunuh orang Amerika, orang-orang ada orang Amerika apa enggak kan kebanyakannya itu aja pendatang ada juga kan, yang diam di gedung itu, pokoknya ribuan yang mati kan korban runtuhan gedung itu, inya sarek kan menuduh Islam sebagai sebagai ajaran agama yang membantai kepada manusia nih, sekian ribu